Ya, halo. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Doni Danham, atau nama asli gue Doni Ilham Ramadan. Sebelumnya ingin menceritakan nih, kenapa gue bikin video sharing tentang pengalaman horor gue. Gue bikin video ini atas dasar rasa bosan gue, ya karena wabah covid ini sih. Kebetulan kantor gue juga diliburin. Kebetulan gue punya pengalaman horor yang kayaknya sih cobalah gue sharing ke teman-teman. Oh ya, sebelumnya gue namain konten ini dengan nama konten, dengan judul konten Story from a Man with a Hat. Man with a Hat itu siapa? Ya gue sendiri gitu. Kan nggak penting lah ya. Ya udahlah, lanjut aja langsung pada intinya. Jadi ini kejadiannya sih sekitar tahun 2007-an lah. Gue SD kelas 5, kelas 6. Sampai SMP pun gue masih sempet ngerasa kalau ada sesuatu hal yang begitu tuh badan gue pasti ngerasa ada yang beda gitu. Ini tuh kejadiannya di sekitar tahun 2007-an ya. Gue SD kelas 5 atau kelas 6. Jadi rumah gue itu dulu sebelum jadi, sorry bukan belagu ya, jadi brek gede segede gini itu, awalnya jadi rumah gue tuh ada dua teman-teman, satu dua. Nah buat dulu ini satu, ini rumah gue nih. Nah kebetulan posisi rumah gue itu, rumah gue bukan di perumahan, rumah gue tuh kayak semacam di gang lah. Kalau misalkan lu lewat jalan raya besar, terus kiri kanannya sekalian ada gang kan ya, gapura gede gitu. Nah itu masuk rumah gue. Tapi kalau mau masuk lagi ke rumah gue, itu ada gang kecil lagi yang khusus memang dilewatin rumah gue. Nah kebetulan waktu tahun 2007 ya kalau nggak salah, gue SD lah. Nah jadi posisi rumah gue itu dulu di ujung di ujung jalan gang kecil yang mau ke rumah gue lagi yang gue bilang. Nah di jalan ujung itu ada dua rumah. Ini rumah gue, nah ini kontrakan, ini jalan kecil nih. Ntar gue kasih lihat lah visualnya biar lu bisa ngebayangin. Nah dulu waktu yang tadi kan gue bilang, sebelum rumah gue ada dua nih, ada dua nyatu begini, dulunya cuma satu karena sebelahnya kontrakan nih. Nah itu gang gue itu sebelahnya itu kan kontrakan ya. Itu ada tembok kecil sedada lah, sedada. Misalkan ini gang nih ya, gang gimana ya, nah aduh gimana, gang kecil. Kalau lu ngadepnya ke kanan, berarti si tembok kecilnya itu ada di sebelah kanan setinggi dada orang dewasa lah. Nah terus di samping tembok yang sedada orang dewasanya itu, nah itu kontrakan gitu. Nah itu kan ini tembok nih, ini tembok. Di balik temboknya itu kayak halaman kecil lah, halaman kecil rumah kontrakan gimana sih. Nah itu tuh jadi sering ditaruhin tanaman gitu. Dan yang lebih, yang ini nih maksud gue, yang bikin akhirnya muncul kejadian horor gue di situ, jadi tempat ngubur ari-ari bayi ya, ngubur ari-ari. Oke lanjut aja pada intinya. Jadi waktu gue kelas 5 SD ya, gue nongkrong sama teman-teman gue itu di gang rumah gue. Ntar gue kasih lihat visualnya. Nongkrong di gang kecil yang rumah gue itu. Anjing merinding banget. Teman SD gue ngomong gini, anjing merinding dong. Don kata dia, itu kan rumah lu kan kalau malam gelap banget tuh ya. Gue juga lihat tahu
ada setan gitu kata teman SD gue. Ya namanya anak kecil ya, maksudnya anak SD gitu kan. Oh apa sih lu, kata gue, wah apa sih, nggak pernah gue gitu, nggak pernah lihat gitu. Tapi memang pada kenyataannya dulu itu gang mau ke rumah gue itu gelap banget, karena cuman memang gang kecil yang mau menuju ke rumah gue itu cuman ada 2 kontrakan gitu, 2 kontrakan. Nah emang gelap, jujur emang gelap waktu zaman dulu gue SD ya. Jadi gang kecil itu lampu cuma 1 lah, tek gitu di atas gitu. Nah udah itu siang sekitar jam 3 jam 4 gue nongkrong sama teman SD gue yang cerita itu sekitar 4 orang itu. Jadi mereka tuh kayak semacam nakut-nakutin sekalian ngeledekin gitu. Kalau rumah lu ini serem coy, kalau mau ke rumah lu ini, walaupun jalannya cuma pendek, gang kecil, lorong bukan lorong gitu maksud gue. Nah ya udah, itu gue inget banget, itu sore kejadiannya. Maksudnya sore itu cerita teman gue. Nah pas malamnya maghrib nih, ceritanya gue pengen ngaji. Akhirnya abis maghrib banget gue udah rapih tuh, udah pakai koko, pakai peci, bawa ikro, keluarlah rumah gue. Tek pas lagi jalan berarti posisinya gue jalan keluar itu, si tembok yang tadi gue bilang setengah badan itu ada di sebelah kiri. Itu gelap keadaannya, abis maghrib 6:30 lah, tapi udah gelap. Gue jalan tek. Aneh sih, gimana ya, lu pernah lihat ini nggak, bola mata 2 nih, gede bersih banget, itu nyempil di ujung tembok, di ujung bawah tembok. Tuh kan lu kan tembok nih, di sininya di ujung tembok nyempil gitu. Itu gede, 2 gede. Aduh, sebenarnya gimana ya, serem nggak serem sih, cuman matanya tuh bersih, cuman mata doang, bola mata 2 gitu. Gue lagi jalan ke kiri, nengok ke bawah, bola mata gede bersih banget itu, maksudnya bola mata hitam sama putih gitu. Gue nengok ke kiri, dia ikut ke kiri, bergerak. Gue ke kanan, ikut ke kanan. Nah itu gue nggak merinding, gue nggak takut gitu, cuman kayak kaget, nih apaan tuh ya. Udah gue jalan, dia tetap bola mata di situ, cuman masih ngelirik gue, bola matanya yang hitam-hitamnya tuh ngelirik ke gue. Gue jalan ke depan, gue nengok ke belakang, dia loncat coy. Si bola matanya tuh gini nih, teng gitu tuh. Kata gue, apaan tuh ya, kata gue. Gue bingung. Di situ gue antara takut sama aneh gitu. Jadi takutnya tuh nggak takut banget, kayak kaget lah gitu. Apaan ya gitu. Nah, gue kan maksud gue masih aneh ya. Akhirnya ya udahlah, maksud gue pas gue udah ke depan nggak ada siapa-siapa tuh. Pas keluar dari lorong rumah gue nggak ada siapa-siapa, kata gue. Belum, maksudnya teman-teman gue belum pada keluar buat ngaji gitu. Gue pengen balik lagi, bingung, takut. Baru tuh gue di situ kayak takut, wah ini bukan ini nih gitu kan. Ya udah, akhirnya gue nunggu 15 menit tuh. Gue jalan-jalan di setelah keluar gang rumah gue jalan-jalan ke jalan besar kan ya, nungguin temen gue gitu kan. Nggak ada juga yang keluar gitu. Mungkin maksudnya belum mulai lah ngajinya kan. Gue dulu mulainya ngaji jam 7 gitu, habis isya. Gue bingung mau nunggu di mana tuh. Akhirnya gue balik lagi. Itu gue bingung. Gue jujur sih sebenarnya udah mulai takut tuh waktu kecil ya. Gue ngerasa takut. Balik lagi, ngelewatin lorong gang rumah gue, tek. Masih ada coy di bawah.
lu gimana ya, lu bayangin dah, bola mata bulat gede di ujung tembok bawah tuh, dua gitu gede, bersih bola mata sih, bersih sih bola matanya bersih. Gue lewat lagi, dia ngelirik gue lagi gini, ngelirik gue lagi gini, si yang mata hitamnya itu ngelirik gue jalan dari sini ngelirik. Nah udah tuh akhirnya ya itu, pas gue balik lagi ke rumah lewatin lorong, itu bola matanya masih ada di bawah di gang, bulat gede bersih. Nah si yang hitamnya itu ngelirik gue gini nih, ngeliatin gue. Gue sih nggak takut, gue ya namanya bocah ya, gue cuma begini doang jalan, udah aja ke rumah. Nah gue namanya bocah ya, gue nggak cerita ke nyokap, tapi gue cerita ke pembantu gue. Kebetulan nyokap ada di kamar, bokap waktu itu belum pulang kerja deh kalau nggak salah. Nah gue cerita ke pembantu gue, nama pembantu gue Teh Yati. Gue bilang, teh masa Doni lihat mata tahu di depan. Kata pembantu gue, mata apaan Don? Mata dua gede, kata gue gitu. Di mana? Gitu. Itu di depan. Nah itu kata pembantu gue itu muka gue pucet, keringetan, tapi gue nggak ngerasa gue capek atau sakit ya, cuman itu. Nah udah itu, akhirnya sama pembantu gue dicek mana Don, gitu. Gue keluar buka pintu cekrek, kan mau keluar gang ya, gue nggak berani nemenin, cuma bilang itu teh di sana kata gue gitu. Di mana gitu, disamperin sama pembantu gue, ngecek ke tembok yang setengah badan itu di bawah situ. Ah mana nggak ada kayak gitu. Ih serius, ya namanya bocah ya, ih serius tadi Doni lihat di situ mata dua, kata gue gitu. Ah yaudah, nggak, itu bukan apa-apa, kata pembantu gue gitu. Ya udah, apa namanya, gue ditarik sama pembantu gue, udah ayo masuk. Emang mau ngapain, kata, emang tadi kamu mau ngapain, dia tanya pembantu gue. Mau ngaji, kata gue gitu. Oh iya, ya udah tuh ngajinya di sini aja dulu, kayak gitu, bareng sama teteh, kayak gitu. Kata gue iya aja. Oh ya udah deh, kata gue gitu. Ya udah, akhirnya gue ngaji itu. Nah oke, itu pengalaman horor pertama. Aduh ini kedua, sebenarnya gue takut banget sih nyeritainnya ya, gimana ya, masalahnya di rumah gue sendiri.